Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahde Hasna dengan stambuk D1A117113. Baiklah, saya akan menceritakan secara singkat sejarah perkembangan pertanian dari zaman prasejarah sampai zaman sekarang. 1. Sejarah pertanian. Sejarah pertanian berawal dari kebudayaan manusia. Pertanian muncul ketika suatu masyarakat mampu untuk menjaga ketersediaan pangan bagi dirinya sendiri. Pertanian memang suatu kelompok orang untuk menetap, dan dengan demikian menurut kemunculan peradaban. Terjadi perubahan dalam sistem kepercayaan, pengembangan alat-alat pendukung kehidupan, dan juga kesenian akibat diadopsinya teknologi pertanian. Asal-usul kebudayaan dapat ditelusuri pada penemuan bahwa persediaan pangan berlebihan dapat tercapai dengan penanaman biji atau bagian-bagian tanaman. Tanaman-tanaman yang cepat tumbuh dan menghasilkan dalam semusim mungkin merupakan tanaman yang pertama kali diusahakan. Teknologi yang menyangkut budidaya tanaman berumur panjang seperti pohon buah-buahan memakan waktu yang menuntut teknologi lebih tinggi. Karenanya pada masa itu buah-buahan hanya dipanen dari tanaman liar. 2. Masa penjajahan. Perkembangan pertanian Indonesia sebelum Belanda datang ditentukan oleh adanya sistem pertanian padi dengan pengairan yang merupakan praktik turun-menurun petani Jawa. Sistem pertanian padi sawah merupakan upaya untuk membentuk pertanian menetap. Organisasi ekonomi yang ada sangat sederhana, dengan sedikit sekali perdagangan antar mereka. Campur tangan pemerintah kerajaan secara langsung tidak ada. Namun demikian, karena pertanian merupakan sumber pendapatan paling penting, semua tindakan pemerintah memperoleh pendapatan dari pajak-pajak sektor pertanian, baik berupa pajak atas hasil produksi atau dari perdagangan hasil-hasil lainnya. Setiap barang yang bergerak menjadi sasaran perpajakan oleh penguasa. Pungutan dikenakan di semua pelabuhan di pedalaman. Peredaran barang-barang dipaksa melewati pintu-pintu gerbang tempat membayar pajak. Pasar tidak hanya merupakan tempat pembeli dan menjual bertemu, tetapi lebih-lebih lagi merupakan arena yang empuk bagi para penguasa untuk mempermudah penerimaan pajak. Tidak boleh ada pedagang di luar pasar. Dan monopoli ini kadang-kadang berlaku sejauh 30 km atau lebih. Monopoli pemerintah ini berpengaruh buruk pada persediaan pangan. Pungutan baik yang resmi maupun tidak resmi benar-benar membuat masyarakat pertanian tertekan, karena yang diterima petani menjadi teramat kecil bila dibandingkan dengan dibayar oleh konsumen terakhir. Pada zaman kolonial Belanda ada beberapa pembahasan mengenai pertanian secara lebih rinci, yaitu 1. Zaman VOC dari tahun 1600 sampai 1800. 2. Zaman kekacauan dan ketidakpastian, yaitu 1800 sampai 1830 atau masa sewa tanah. 3. Sewa tanam paksa berlangsung selama 1830 sampai 1850. 4. Zaman peralihan ke liberalisme, yaitu terjadi 1850 sampai 1870. 5. Zaman ke liberalisme terjadi 1870 sampai 1900. 6. Zaman politik etik, yaitu 1900 sampai 1930. Dan 7. Zaman depresi dan perang 1930 sampai 1945. Meskipun kondisi petani pada masing-masing periode berbeda, tetapi perkembangan pertanian dalam seluruh periode tersebut ditandai oleh perbedaan dari metode penggalian sumber daya pertanian Indonesia yang semuanya ditujukan untuk memberi keuntungan sebesar-besarnya bagi penjajah. Namun, tujuan utama kebijaksanaan pembangunan pertanian pada zaman kolonial adalah memberikan pemasukan yang lebih besar kepada kas penjajah di atas pengeluaran bagi biaya pemerintahan kolonial. Sistem inilah yang diyakini akan mendatangkan uang paling cepat dan paling banyak bagi kas pemerintah jajahan dibandingkan dengan tanam sukarela. Di atas kertas, sistem ini dapat dikatakan netral dibanding dengan kebijaksanaan sewa tanah yang diterapkan oleh Raffles pada periode pemerintahannya 1811 sampai 1816. 1. Sistem sewa tanah. Sistem sewa tanah atau tanah partikular dalam sistem pemerintah nasional adat Indonesia. Rakyat mempunyai kebebasan penuh untuk menentukan jenis komoditi yang ditanam. Meskipun demikian, rakyat membayar menyetorkan sebagian hasil usaha tanah kepada penguasa. Hal ini ditafsirkan oleh pemerintah kolonial Belanda bahwa pemilik tanah yang sebenarnya adalah pemerintah. Pemikiran menganggap pemerintah sebagai pemilik tanah dan petani sebagai penyewa tanah milik menyebabkan petani diwajibkan membayar pajak bumi sebesar 2/5 dari hasil tanah garapannya.
Sistem jabatan diberikan kepada partikelir swasta itu telah melepaskan rakyat dan ikatan-ikatan adatnya dan terhapusnya kewajiban rakyat untuk menyerahkan hasil bumi kepada bupati. 2. Sistem tanam paksa. Sistem sewa tanah atau tanah partikelir yang berlangsung hampir 20 tahun dari 1810 sampai 1830 dengan segala pembaharuan ternyata tidak menghasilkan kemakmuran sedikit pun di Jawa, walaupun sebelumnya Rasul Tanah berpendapat bahwa Jawa adalah gudang beras. Sementara itu, sejak kekosongan kolonial kembali ke tangan Belanda, anggaran pemerintah Belanda semakin memburuk. Sebagai solusinya, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, untuk mendorong keuangan pemerintah kolonial Belanda tersebut di bawah pemerintahan Van den Bosch menerapkan sistem tanam paksa yang merupakan pemulihan eksploitasi seperti halnya penyiaran wajib yang pernah dilaksanakan oleh Foch. Teori domain Raffles bahwa tanah adalah milik raja atau pemerintah diterapkan kembali. Para kepala desa diharuskan menyewa tanah kepada pemerintah, kemudian mereka menyewakan kembali kepada petani. Dengan sistem ini, pemilik tanah tidak lagi membayar pajak bumi land rente sebesar 2/5 dari hasil, tetapi diwajibkan penyediaan 1/5 dari hasil tanahnya untuk ditanami tanaman ekspor yang telah ditentukan seperti kopi, gula, teh, tembakau, dan nilai merupakan komoditas yang penanam sampai di pengolahan di pabrik sangat berpengaruh bagi kehidupan petani. 3. Zaman liberal. Gerakan liberal di Eropa pada pertengahan abad ke-19 menjalar pula ke Indonesia. Setelah melalui masa transisi untuk menghapuskan tanam paksa, maka dengan Undang-Undang Agraria 1870 di Indonesia dibuka modal swasta dari Belanda, Inggris, dan modal swasta lain dari Eropa. Titik tolak Undang-Undang Agraria adalah pernyataan pemilikan tanah umum oleh warga negara. Semua tanah dinyatakan milik negara kecuali bila pihak-pihak lain, misalnya Kesultanan Mataram, menyatakan lain dengan alasan-alasan dan bukti-bukti tertentu. Dengan cara demikian, pemerintah Belanda dapat menyewakan tanah pertanian yang tidak dituntut pihak lain kepada perkebunan dan pemilik modal bangsa Eropa dalam jangka panjang, yaitu 1075 sampai 99 tahun. 4. Era abad ke-20. Pendirian Departemen Pertanian Hindia Belanda pada tahun 1905 merupakan awal perbaikan kebijaksanaan pembangunan tanaman pangan dan hortikultura. Pendirian Departemen Pertanian itu merupakan tindak lanjut dari keputusan Kerajaan Belanda 1904 untuk membina pertanian rakyat sebagai prioritas utama. Selanjutnya, pemerintah kolonial mengangkat para penasihat pertanian 1909 dan membentuk Dinas Penyuluhan Pertanian yang diikuti dengan adanya kegiatan penyuluhan berupa pengenalan varietas baru padi dan tanaman lainnya tahun 1985 dan organisasi pengatur penyebaran benih dibentuk pada tahun 1916. Kebun-kebun benih tersebut diantaranya kebun bibit kentang di Tosari, kebun benih Krotalaria di Yogyakarta 1984, kebun benih padi Karawang, kebun benih sayur di Pacet, dan kebun bibit buah-buahan di Pasuruan. Di Jawa Persia dan Jepang, pembangunan pertanian kurang mendapat perhatian karena pemerintah disibukkan oleh situasi peperangan. Dilaporkan bahwa penjualan tidak berjalan dengan baik sehingga terjadi penurunan produk beras sebanyak 32%, kedelai 60%, dan jagung 56%. Di Jawa Merdeka, pembangunan pertanian dapat ditelusuri berdasarkan periodisasi sejak Prapelita 1945 sampai 1969 dan juga setiap pelita sejak pelita 1 sampai dengan pertengahan pelita 6 di bawah Kabinet Reformasi 1998 dan 1999 hingga di bawah Kabinet Gotong Royong. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya ceritakan. Saya akhiri yang ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.